Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh ini sepuh Muhammadiyah Aisyah Ranting Banyuraden yang dirahmati Allah, Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Ibu Ketua Pimpinan Ranting Aisyah beserta seluruh jajaran pimpinan, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi Muhammadiyah Aisyah Banyuraden Ranting yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, meskipun tadi saya terlambat karena tadi dari ngantri, pikir saya 20 menit cukup, ternyata kurang karena jalan kabupaten agak berdepan. Jadi tadi di P4 PPPG kesenian itu Pak kesini, ternyata cukup jauh juga. Tapi alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Tadi juga kajian ranting juga. Di pagi hari ini sambil song-song Ramadan, saya ingin sampaikan beberapa hal tentang fikih Ramadan, karena masih banyak di antara kita terkait tentang fikih ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu belum secara maksimal ya untuk memahami fikih. Saya berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kenapa kok ayat ini yang saya gunakan sebagai awal kita untuk ngaji pada bagian ini? Karena ya bulan Ramadan, kalau ayat 183 kan nggak disebut Ramadannya, hanya perintah puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Tapi kalau di surat Al-Baqarah 185 ini ada nama Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus ada perintah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi perintah puasa Ramadan itu ya di ayat ini. Kalau kutiba alaikumus syiyam itu perintah puasa secara umum. Tapi ketika perintah puasa Ramadan itu ya di ayat. Cuma ayat ini kan kadang jarang disampaikan di awal. Harusnya di awal itu ayat. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan di mana dia tinggal, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Bulan apa ya? Bulan Ramadan, karena disebut bulan Ramadan. Nah, sehingga ya kajian kita kan pikir ibadah bulan Ramadan, ada Ramadan. Nah, Bapak Ibu, bulan Ramadan di dalam kalender Komariah, di kalender Hijriah, bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Pernah enggak terngiang di benak Bapak Ibu, oh Ramadan itu bulan ke-9. Beda kalau kita Agustus, oh bulan ke-8, Juli baru. Tapi begitu disebut Ramadan, itu bulan ke berapa? Enggak ngitung. Ngitung banyak apal. Nah, bukan apal, hanya bukan ketemu. Coba kita 12 bulan di dalam kalender Hijriah itu hafal di luar kepala atau tidak lihat kalender. Kalender dulu. Tapi kalau Januari Februari kan di luar kepala. Tapi nah inilah lucunya, kita punya kalender tapi bulannya nggak hafal. Padahal kalender Hijriah itu kaitannya dengan ibadah, lebih-lebih ibadah puasa. Tidak hanya Ramadan. Dalam satu bulan itu Nabi kan pernah berpuasa 3 hari. Meskipun dalam putusan Tarjih yang terbaru, puasa 3 hari setiap bulan itu prakteknya Nabi 6 macam. Tapi kita tahunya Ayyamul Bid. Tidak hanya Ayyamul Bid.
Ada 6 praktek Nabi. Cuma kita yang kenal Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, kalau tidak tahu tanggal, kalender Hijriah, ya ora iso poso. Karena tanggalnya 13, 14, 15. Ya kita nggak pernah tahu sekarang tanggal berapa gitu. Tanggal berapa ya? Berarti nggak pernah puasa Ayyamul Bid saya katakan. Kenapa? Karena nggak tahu tanggalnya tadi itu. Ini tanggal bukan tanggal Masehi 13, 14, 15 itu bukan Januari, Februari enggak, tapi ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan-bulan itu tanggal 13, 14. Nah, kalau nggak tahu tanggal kalendernya gimana mau puasa? Makanya kalender Hijriah itu berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau kalian Masehi kaitannya dengan gaji. Gitu Pak. Jadi kan gajian kan sing gajian loh, sing gajian. Sing dagang ya orang. Nah ini jadi Ramadan itu bulan yang ke-9. Kata Ramadan itu berasal dari kata rodo. Artinya panas yang menyengat, panas yang membakar. Makanya kadang-kadang mubalik kita akan sering menyampaikan puasa Ramadan adalah puasa untuk membakar dosa-dosa kita. Nah, kan gitu, sering kita. Karena apa? Arti Ramadan itu ya panas yang menyengat dan membakar. Nah, kenapa dinamakan Ramadan? Karena ketika bulan ini diberi nama pada saat itu, suasana cuacanya itu sangat panas. Sehingga seakan-akan membakar apa saja yang ada di muka bumi. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang memberi nama bulan itu Ramadan bukan Allah, bukan Rasulullah. Nah, siapa Pak? Orang Arab sebelum Islam. 12 bulan mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Dzulhijjah. Itu yang memberi nama bulan itu bukan Rasulullah, bukan Allah, tapi orang-orang Arab sebelum Islam di masa kepemimpinan kakeknya Rasulullah. Kilab itu 4 kakeknya Rasulullah. Sekitar tahun 200-an Masehi ada kesepakatan dari orang-orang Arab ketika itu untuk memberi nama musim. Ya, waktu itu belum kalender, masih musim. Itu dengan nama-nama itu ada Rabiul. Dan nama-nama itu kaitannya dengan cuaca, suasana cuaca atau kebiasaan orang Arab. Jadi misalkan musim semi, musim panas. Ramadan ini musim panas, cuaca yang sangat panas. Nah ini harus kita pahami ternyata. Tapi kan disebut di dalam Al-Quran Pak tadi, iya. Karena pada saat itu Allah menceritakan kalau di bulan Ramadan dulu, di awal Rasulullah diangkat menjadi Nabi, di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Sebab ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu disampaikan oleh Allah ketika Rasulullah di Madinah. Ketika di Madinah, 2 tahun kedua Hijriah, di saat turunnya perintah puasa. Sementara turunnya Al-Quran itu sudah 15 tahun yang lalu. Awal turunnya Al-Quran kan tahun pertama kenabian, tahun 610, sedangkan perintah puasa itu turun pada tahun 625 ketika di Madinah. Makanya ada waktu yang lama. Nah Allah cerita dulu di tahun 610, tahun pertama kenabian, itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, jadi ini kan kadang kita memahami Quran itu kan pokoknya nggak dilihat konteks sejarahnya. Nah itulah sejarah tentang Ramadan. Nah yang kedua, yang berikutnya, bulan Ramadan itu sangat spesial, sangat istimewa. Meskipun bulan Ramadan tidak masuk Ashurul Hurum. Apa Ashurul Hurum itu Pak? Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 disebutkan bahwa dalam 1 tahun itu inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam ketentuan 1 tahun itu menurut ketentuannya Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum.
Ada 4 bulan haram. Bulan haram. Nah, bulan haram ini oleh Allah di ayat itu nggak disebutkan. Tapi Rasulullah di dalam hadisnya kemudian menjelaskan 4 bulan haram itu kata Rasulullah salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Coba Bapak Ibu kalau memperhatikan ini. Bulan pertama Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Turut-turut itu. Kalau kita mengikuti hadisnya Nabi ini, harusnya bulan pertama itu bukan Muharram. Sebab kalau bulan pertama Muharram, jadinya nggak berurut. Kalau kita pakai sekarang ya, yang ditetapkan oleh Khalifah Umar, bulan pertama Muharram, kan urutannya jadi Muharram, nah terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan. Muharramnya kan di depan. Kalau tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ketiga. Nah itu yang 3. Yang 1 Rajab. Jadi bulan Rajab ya bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah sekarang jadi terbalik. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu? Berarti kalau gitu Umar menyalahi hadisnya Nabi. Ya enggak, itu kan urusan dunia. Jadi penetapan bulan pertama dalam kalender Hijriah itu bulan Muharram, itu penetapannya Umar, bukan Rasulullah. Kenapa? Karena di masa Rasulullah belum ada kalender. Kira-kira kalender, tapi nama-nama bulan itu sudah ada, nama musim itu. Nah, kembali ke Ramadan. Ramadan itu spesial, istimewa, meskipun tidak masuk 4 tadi. Bahkan kita sebagai umat Islam menyebutnya sebagai bulan apa? Bulan suci. Gitu ada tulisan ya. Selamat datang marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Padahal nggak masuk di dalam Masukul Hurum, tapi kita menyebutnya bulan suci, bulan mulia. Kenapa? Karena di dalamnya memang ada banyak kemuliaan. Apa kemuliaan Ramadan? Yang pertama Bapak Ibu, satu-satunya bulan yang disebut Al-Quran. Satu-satunya, 11 bulan namanya tidak disebut. Al-Quran loh, kalau hadis menyebut, tadi hadis Rasulullah. Tapi Al-Quran hanya menyebut Ramadan, Syahrul Ramadan. Kalau Allah menyebut secara langsung, berarti istimewa. Kayak panjenengan yang adakan acara, terus ada tamu kehormatan datang, istimewa. Ini nek sambutan tak mesti disebut. Karena istimewa. Tidak semuanya disebut, yang istimewa ini yang karena spesial. Ini yang pertama. Makanya ada yang mengatakan Ramadan itu sebagai sebagai sayyidus syahur. Sayyidus syuhur atau penghulunya bulan-bulan dari 12 bulan. Kalau hari kan Jumat, Jumat itu sebagai sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu sebagai bulan awal turunnya Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran. Kapan awal turunnya Al-Quran? Awal turunnya Al-Quran itu pada malam Qadar, inna anjalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam penentuan, malam Qadar. Di hadis yang di ayat yang lain surat Ad-Dukhan itu dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Itu malamnya. Lah harinya atau tanggalnya kapan? Harinya itu yaumal taqal jam'an. Hari ketika bertemunya 2 pasukan. 2 pasukan ini siapa? Pasukan musyrikin Quraisy dan pasukan umat Islam dipimpin Rasulullah. Bertemu di mana? Bertemu di padang Badar. Maka disebut dengan perang Badar. Nah, menurut catatan para ahli sejarah, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka berarti turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu terjadi pada harinya sama dengan hari ketika terjadi perang Badar. Tanggal 17 Ramadan. Maka kemudian muncullah ya kesimpulan bahwasanya ya peristiwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan nama Nuzulul Quran. Kapan Nuzulul Quran itu? Lailatul Qadar.
Bukannya Lailatul Qadar itu akhir Ramadan. Ya itu kaitannya Lailatul Qadar puasa, bukan kaitannya Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Berarti kalau gitu Lailatul Qadar itu ada dua. Ya. Ada waktu turunnya Al-Quran, ada Lailatul Qadar ketika keutamaan bulan Ramadan. Nah, silakan nanti bisa dicari Lailatul Qadarnya. Tapi kalau Nuzulul Quran kan sudah pasti, meskipun ada yang mengatakan 27 Ramadan. Ini Syahrul Quran. Nah kemudian yang ketiga, sebagai bulan Allah banyak mencurahkan ampunan, maka disebut Syahrul Maghfirah. Banyak Allah mencurahkan rahmat, maka disebut Syahrul Rahmah. Banyak Allah mencurahkan barokah, maka disebut Syahrul Mubarak. Nah yang menarik itu Bapak Ibu Syahrul Maghfirah. Di bulan Ramadan itu Allah banyak mencurahkan maghfirahnya, ampunannya. Makanya malaikat Jibril itu pernah berdoa. Mungkin ini sering disampaikan. Sebelum Rasulullah berkhutbah naik ke atas mimbar, Rasulullah itu pernah melangkahkan kaki itu tiba-tiba berhenti mengucapkan amin. 3 langkah. Langkah pertama beliau amin, langkah lagi terus amin, langkah lagi amin. Sehingga sahabat yang menyaksikan Rasul bertingkah begitu itu bertanya-tanya, ini ada apa Rasulullah ini kok amin, amin, amin. Maka setelah selesai beliau berkhutbah, dikerubuti para sahabatnya itu ditanya, ya Rasul, tadi jenengan ketika mau naik mimbar, jenengan itu berdoa mengucapkan kata amin 3 kali. Ada apa sebenarnya? Jawaban Rasulullah, oh itu tadi malaikat Jibril datang menemuiku dan dia berdoa 3 hal yang aku disuruh mengamininya. Coba, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, yang mengamini Rasulullah. Kira-kira makbul atau bukan? Makbul banget ya, sih dongo malaikat ya, malaikat Jibril lagi. Nah apa doanya itu Bapak Ibu? Doanya itu ada 3. Yang pertama, yang pertama kata malaikat Jibril, sungguh terhina, sungguh celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kok tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Celaka betul orang ini. Rasul mengatakan, oh celaka dia. Artinya apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup itu bisa menjadi kunci masuk surga. Karena tadi malaikat Jibril celaka orang itu. Wong ibu bapaknya masih hidup kok sampai tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Harusnya bisa. Ini karena tidak birrul walidain, maka jadinya tidak bisa masuk surga. Maka birrul walidain itu salah satu kunci masuk surga. Kalau orang tuanya masih hidup, yang punya yang sepuh, itu dia eman-eman. Apa itu? Dirawat dengan sebaik-baiknya meskipun sudah dalam keadaan jompo, dalam keadaan pikun, tetap dirawat karena itu orang tua. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, malaikat Jibril juga berdoa, sungguh terhina, sungguh celaka seorang hamba yang ketika disebut namamu, ya Rasulullah, mereka ini, hamba ini tidak bersolawat. Coba Bapak Ibu, sampai malaikat Jibril begitu, disebut nama Rasulullah kok tidak bersolawat untuk Rasulullah, celaka orang. Rasulullah mengamini. Nah yang ketiga ini yang terkait dengan Ramadan, tadi Syahrul Maghfirah. Apa kata Rasulullah? Malaikat Jibril juga berdoa, sungguh terhina, sungguh celaka seorang hamba dia mendapati bulan Ramadan, 1 bulan penuh dia dapati, tapi kok tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal di bulan Ramadan itu Allah mencurahkan maghfirahnya. Loh kok bisa nggak dapat ampunan? Kan kebangetan orang. Maka mari kita jadikan Ramadan itu sebagai upaya kita untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka Rasulullah juga mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai seperti itu. Jadi puasa itu memang ya ibadah di bulan Ramadan, lebih puasa itu bisa menutupi dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya, Syahrul Maghfirah. Yang keempat, Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya banyak amal ibadah yang utama. Maka disebut Syahrul Ibadah.
ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Maka kita sebut syahrul syam, yaitu bulan puasa. Nah, karena ibadah yang paling utama itu adalah ibadah puasa, maka di pagi hari ini kita sedikit ya membicarakan tentang fikih ibadah di bulan Ramadan, lebih-lebih ibadah puasa. Nah, yang pertama pengertian, saya kira pengertian pun paham ya, poso ku ya kuwi lah. Orang madang, orang mingkung, orang hubungan suami istri diniatkan karena Allah, mencari keridhoannya mulai dari waktu fajar sampai dengan waktu maghrib ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang memang dilarang supaya puasanya menjadi sempurna dan menjauhi atau tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang bisa membatalkan puasa. Nah, itu pengertian, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Ya poso kuwi ya ngono kuwi. Nah, yang berikutnya yang penting di sini jumlah hari berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu kemarin mengikuti maklumat yang beredar di ranting-ranting kan pada heboh itu ranting cabang itu piye toh PP Muhammadiyah ini dan macam-macam, nanti saya sampaikan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 184 menjelaskan puasa di bulan Ramadan tadi. Faman syahida minkum syahra falyasum itu. Maka barang siapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan itu hendaklah ia berpuasa. Berapa lama berpuasa? Ya 1 bulan. Maka di ayat ini disebutkan ayyamam ma'dudat, dalam beberapa hari yang tertentu. Maksudnya beberapa hari tertentu itu ya 1 bulan itu. Tidak hanya 1-2 hari. Tidak hanya 3 hari, karena yang ditentukan di dalam puasa di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh, bukan hanya beberapa hari saja. Di 1 bulan penuh. Maka tidak boleh kita puasa hanya hari pertama, hari 15, hari 29 atau 30. Ada masyarakat kita itu yang puasanya puasa hari pertama, terus nanti puasa lagi hari ke-15 setengah bulan, puasa lagi hari terakhir. Nah, kami 1 bulan. Pertama dengan terakhir 1 bulan, ambil hanya yang pokok-pokoknya, nggak bisa 1 bulan penuh. Nah 1 bulan penuh itu berapa hari? Di dalam kalender Komariah ketentuan hari itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Berapa? Di dalam 1 bulan itu, di dalam 1 bulan itu ketetapannya kata Rasulullah asyahru hakada wa hakada, yakni marrotatis atau wa isrina wa marrota salasin. Jumlah tanggal di dalam kalender Hijriyah, kalender Komariah, jumlah harinya hanya ada 2. Kalau tidak 29, 30. Maka Rasul katakan bulan itu sambil beliau memperagakan tangan beliau hakada. Beliau mengatakan bulan itu dalam 1 bulan itu hakada wa hakada. Dalam 1 bulan itu bisa 10, 29 hari. Maka disebutkan marrotan isatan wa isri. Ada kalanya umurnya itu begini. Tapi ada kalanya umurnya itu begini. Jadi Rasul menjelaskan sambil peragakan tangannya. Kenapa? Biar dor. Kenapa? Karena di sini disebutkan lanak tubuh wala nafsu. Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Apa maksudnya? Bukan menulis huruf hijaiyah itu, bukan. Kalau menulis huruf hijaiyah pinter-pinter, mau ahli syair loh. Orang Arab kan ahli syair. Pinter nih udah nulis. Mboten saged ngitung, bukan ngitung duit. Oh pedagang kok. Ngitung duit jago. Mau sok pedagang rasa ngitung duit ya dihapusi kalau sing tuku. Bisa, tapi yang dimaksud dengan lanak tubuh walanak subuh ini tidak bisa ilmu hisab, ilmu astronomi, ilmu falak, belum bisa. Karena apa? Belum berkembang. Meskipun di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan tentang ilmu astronomi, tapi belum di saat itu belum bisa terpraktekkan karena belum dikuasai ilmunya. Waladhi ja'ala samsa dia awal komando nuro wakot darohu manazila lita lamu adada sinina wal hisaba. Lo ayatnya pun enten. Nih jarang ngerti caranya piye menghisab itu. Maka
Rasulullah ketika menentukan jumlah hari itu pakai praktek tadi itu sehingga dipahami oleh umat Islam. Jadi 29 ada kalanya 30 hari. Tapi kalau kemudian kalender Komariah Hijriah tadi ketika diadopsi oleh Sultan Agung menjadi kalender Islam Jawa, niku umure pun ditetapaken kados ngeten niki. Jadi umur bulan Muharram, bulan Suro, niku mesti 30 hari. Umur bulan Ramadan, bulan Poso, mesti 30 dino. Terus seperti itu, tidak pernah berubah. Kayak kalender Februari, 28, Januari, 31. Nggak pernah Januari itu 30. Apa nanti? Januari 30, nggak pernah. Sama kalender Jawa juga gitu, Islam Jawa juga gitu. Muharram 30, Safar 29 terus berganti-ganti. Maka orang Islam di Jawa, orang Islam Jawa, Islam ning Jawa, itu kebanyakan puasa Ramadan itu 30 dino. Lho tandane nek beda pripun Pak? Tandane nek beda karena seling berbeda kita 29 tetap orang Jawa 30. Tandane nek beda niku grebeg sawalnya keraton. Jadi grebeg sawalnya keraton kan mengikuti kalender ini. Makanya sering berbeda. Kita sudah sholat Id hari ini, grebegnya lagi sesuk. Kenapa? Karena kita puasanya 29 hari. Nah, keraton masih puasa 30 hari, masih 1 hari lagi, makanya berbeda. Ini nek kalender Jawa. Ini awake dhewe kan bukan mengikuti kalender Islam Jawa. Kalender Islam Jawa itu yang buat Sultan Agung. Tahun 1600 berapa 20-an. Di Sultan Agung Kerajaan Mataram. Nah, kita pada saat ini, tahun ini, kalau kita mengacu kepada KHGT, ini kemarin KHGT yang Bapak Ibu kalendernya sudah pada beli itu. Tugas dari itu. Sampun tuh, kalau melihat kalender berdasarkan KHGT, niku bocornya dinten Ahad 30 Maret. Dan ini sudah masif kita edarkan. Saya waktu itu di Majelis SRC juga mengadakan kajian tentang KHGT kan di Temboko Rumah Dinas waktu itu. Pak Oman juga sudah menyampaikan bahwa hari rayanya tanggal puasanya 29 hari. Nah, terus kenapa kok kemudian berubah? Nah, karena Bapak Ibu, kalender Hijriah Global Tunggal itu produknya Majelis Tarjih. Kalender Hijriah Global itu produknya Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kapan diproduksi? Pada saat Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan tahun 2024 kemarin. Diputuskan di Munas itu bahwa Muhammadiyah menggunakan KHGT. Terus dicetaklah kalender itu untuk tahun 1446 Hijriah. Dicetak, diedarkan putusannya. Tapi sayang putusan itu belum ditangkis. Siapa yang mentangkis? Pimpinan pusat Muhammadiyah belum. Hasil putusan majelis kalau itu digunakan untuk seluruh warga harus ditangkis oleh pimpinan pusat. Tidak boleh terus putusan majelis langsung berlaku. Nah, PP belum mentangkis. Karena belum mentangkis, maka KHGT itu belum bisa diberlakukan. Maka keluarlah kemudian maklumat yang kedua kemarin. Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Nah, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, hari rayanya bukan tanggal 30 Maret, tapi tanggal 31. Karena apa? Usia bulan Ramadan belum habis. Sebab pada akhir Ramadan, posisi hilal itu masih berada di bawah ufuk. Jarang muncul, masih minus. Karena masih minus, tidak mungkin masa kita bocor kok isi minus, dibully kok ke Indonesia. Makanya PP Muhammadiyah ragu-ragu pakai KHGT. Kembali sajalah kepada wujudul hilal. Maka akhirnya keluarlah maklumat yang kedua kemarin. Nah, karena maklumat yang kedua itu adalah PP Muhammadiyah yang mengeluarkan, maka PP Muhammadiyah minta Majelis Tarjih kembali dulu kepada wujudul hilal. Sehingga KHGT dianulir, tidak berlaku. Yang berlaku hasil wujudul hilal. Ada di ranting kemarin, saya ngaji di ranting,
yang tetap ngotot. Mudah-mudahan panjenengan bapak-bapak yang ada di Banyuranten nggak tetap ngotot. Tetap ngotot, Pak, awal dhewe tetap bodoh tanggal 30 pokoknya. Sebab niku pun menurut KHGT seperti itu. Ya, saya sampaikan dulu, Anda itu ya lucu kalau Anda itu nonton. Lalu itu produknya majelis oleh PP itu sudah dianulir, tidak berlaku. Lah kok Anda tetap memberlakukan ya lucu loh. Wong sing gawe wae itu wis gelem untuk menganulir, kok kita yang bukan yang menghasilkan, apalagi orang di luar Muhammadiyah. Hati-hati bapak-bapak ibu. Di luar Muhammadiyah itu ketika kita pakai KHGT ono sing seneng Pak. Wah, ono koncone. Sinten Pak? Hizbut Tahrir. Oh, Hizbut Tahrir seneng banget. Kenapa? Wah, sak donya bojo bareng itu kan semboyangnya Hizbut Tahrir kan gitu. Satu dunia, satu kepemimpinan. Satu dunia, satu kalender. Kalau memang itu ya tidak apa-apa sudah itu. Tapi katanya dengan ini, ketika itu dianulir oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa KHGT itu untuk tahun ini belum bisa diberlakukan, teman-teman Hizbut Tahrir ini terus ngompori, bahkan mana ojo gelem dianulir, tetap baik bojone tanggal 30 bareng karo aku. Nah, kalau kita seperti itu, kita menentang putusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Selain itu, Bapak Ibu, putusan majelis itu kedudukannya di bawah keputusan pimpinan pusat. Sehingga keputusan majelis tidak boleh bertentangan dengan keputusan pimpinan pusat. Ya, jadi ini harus dipahami secara keorganisasian. Ya sudah kalau gitu kita kembali. Awalnya saya ya termasuk si ngotot, tapi begitu kemudian dijelaskan oleh PP belum ditanfis, ya rampung. Oh memang belum ditanfis. Dengan demikian untuk tahun 1446 Hijriah, ya, hasil hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Jadi puasa tahun ini jumlahnya 30 hari dan hari raya tanggal 31 Maret. Meskipun tadi di depan saya sampaikan Rasulullah itu dalam 9 kali beliau itu menemui hari raya atau menemui puasa Ramadan, tercatat beliau itu 8 kali puasa 29 hari. Satu kali hanya puasa 30 hari. Tapi sudah pernah 30 hari. Ya berarti sunahnya Nabi ada. Meskipun satu kali. Nah ini kaitannya dengan berapa hari lamanya kita berpuasa di tahun ini. 30 hari. Oh ini kaitannya kali ya berapa lama kita berpuasa. Nah yang berikutnya Bapak Ibu tentang hukum puasa. Hukum puasa fardu ain, sepakat kita semuanya. Tidak ada yang mengatakan puasa itu fardu kifayah. Ya enten sing fardu kifayah maka enak iki bapak wae sing poso, ibu ya karo anake ra poso. Fardu kifayah. Kan perwakilan enggak. Fardu ain masing-masing dari individu. Karena perintahnya masing-masing individu. Itu gitu. Jadi perintahnya masing-masing individu. Atakum Ramadhanu syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Ini hadisnya Rasulullah. Kalau ayatnya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam atau tadi paman syahida minkum syarra falyasum itu individu kita. Maka person. Selesai di sini tidak ada masalah. Nah, yang kedua, hukum puasa Ramadan itu ada yang rukso. Rukso Bapak Ibu. Ini karena banyak senior-senior. Ini kan yang rukso. Apa rukso itu? Rukso itu dispensasi, keringanan yang diberikan oleh Allah. Artinya di bulan Ramadan itu ada pihak yang diberi oleh Allah dispensasi boleh tidak berpuasa. Nah Rasulullah mengatakan, kalau dispensasinya Allah itu diambil, Allah itu senang. Jadi sesungguhnya Allah itu suka senang jika ruksonya dilaksanakan. Sebagaimana Allah itu benci jika kemaksiatan terhadapnya terjadi. Jadi kalau ada rukso dari Allah itu, ambillah. Biar Allah itu senang kepada kita. Jangan malah terus merasa, wah, mengunggur ini, wah, kok jasa. Terutama kaitannya dengan sholat safar itu. Sholat safar, sholat bepergian. Sholat bepergian itu ruksonya kan dikosor. Tapi kita kadang kalau mau ngosor itu ragu-ragu. Bila mengunggur lungo kayak ini, wah, besok kan touring. Touring itu bepergian itu. Touring itu ketika mau ke Gunung Kidul besok itu minggu Ahad besok itu kan bepergian. Boleh nggak dikosor? Oh boleh. Itu kerumunan rukso dari Allah.
Apalagi naik motor, apalagi kalau naik sepeda, wah lebih. Kalau naik bis aja, naik kereta aja itu boleh juga. Karena memang ruksonya Allah begitu bagi orang yang bepergian. Nah maka di dalam kaitannya dengan puasa ini ada dua bentuk rukso yang diberikan oleh Allah. Ada dua bentuk dispensasi. Dispensasi pertama, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi harus diganti dari lain. Gitu? Boleh tidak berpuasa diganti dari. Nah, siapa mereka ini? Di dalam Al-Quran tadi disebutkan ada dua pihak. Ya, ayat ini, 184 ini. Ada dua orang yang boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti di hari lain. Siapa mereka? Yang pertama, faman kana minkum maridun. Maka barang siapa yang sakit di bulan Ramadan, maka dia boleh tidak berpuasa. Pertanyaannya, sakit yang bagaimana, Pak? Sakit yang sifatnya tentatif. Apa tentatif itu? Mendadak, tiba-tiba sakit. Misalkan diare, habis sahur karena makan pakai sambal yang cukup pedas, ya sholat subuh masih seger buger, masih sehat. Jam 10 perutnya mulai terasa bules-bules. Jam 11 wis mulai diarenya sampai sore hari terus menerus. Ini nek mboten diobati bahaya. Maka di hari itu dia boleh tidak berpuasa. Batalkan puasanya, berbuka supaya di harinya segera sembuh. Tapi harus diganti dari lain. Kecelakaan. Itu kan mboten sengaja biar kecelakaan. Berbelanja yang poso pasar, poso-poso, terus Bali malah kesenggol. Jatuh, masuk rumah sakit. Maka hari itu boleh tidak berpuasa. Tapi diganti di hari lain. Ini orang yang sakit, sakitnya mendadak. Pokoknya sakit nopo mawon sing mendadak saat berpuasa boleh membatalkan puasa tapi diganti di hari lain puasa. Jadi ini banyak yang sudah ya paham. Yang kedua, awal safar orang yang sedang safar, sedang bepergian. Bepergiannya bagaimana? Yang boleh tidak berpuasa. Satu, menurut Syafi'iyah, bepergian yang jaraknya lebih dari 88 km. Mereka Ngawi nopo nggih. Dari sini Ngawi itu 88 km. Jenengan bepergian ke Madiun itu sudah boleh tidak berpuasa. Yang penting jaraknya lebih dari. Tidak peduli perginya itu susah atau tidak, yang penting jaraknya itu terpenuhi lebih dari 88 km. Boleh tidak berpuasa. Nah, sehingga tadi itu di Ngagel ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau kita mau umroh di bulan Ramadan? Perjalanan dari Indonesia sampai ke sana kan melelahkan. Boleh nggak perjalanan ketika umroh itu tidak puasa? Ya boleh saja. Kalau panjenengan memang berat untuk berpuasa karena perjalanan yang jauh tadi. Tapi lo wajib umroh Pak, masa bukan poso. Karena jenengan sedang perjalanan. Tapi kalau mau puasa ya juga nggak apa-apa. Tapi ruksonya Allah itu kalau diambil Allah itu suka. Satu itu. Nah yang paling kalau ditarjih itu yang dipakai yang ini Pak. Bepergian yang mendatangkan keadaan beratnya perjalanan, bukan jarak. Jaraknya jauh, nek boten berat, ayo poso lah. Jakarta tapi naik pesawat, 1,5 jam sampai, sambil tiduran aja sudah sampai. Mosok ngono ora poso. Nah, karena nggak berat. Tapi jenengan pergi ke Solo naik sepeda, berat nih ngepit ya panas-panas ngepit. Lah ngopo kok ngepit? Ora duwe duit, kok apa-apa duwe sepeda. Nah, numpak sepeda. Dan Bapak Ibu jangan membayangkan bepergian yang jauh itu, yang berat itu di masa sekarang. Coba jenengan bayangkan 100 tahun yang lalu. Yang Yogyo nek teng Solo niku niti napa? Apa numpak kereta? Urung ana kereta. Enenge namung andong, gerobak. Pit niku mawon wis elit banget Pak Pit. Malah melampai. Saka Yogyo ning Solo niku mlampah. Oh berat sekali. Nek pas poso kok ngoten niku. Boleh tidak berpuasa. Jadi bayangan kita jangan sekarang. Kalau sekarang memang muda ya silakan kalau mau puasa. Tapi tidak puasa pun juga boleh. Boleh loh nih. Ya, karena rukso tadi. Nah ini clear diganti dari lain. Nah yang jarang disampaikan yang ini. Rukso yang kedua. Apa rukso yang kedua? Boleh tidak berpuasa tapi menggantinya dengan membayar fidyah.
kedudukan berpuasa dengan bayar fidyah bagi kelompok ini itu sama. Tidak berarti lebih baik puasa, sama. Loh kenapa? Karena orang-orang ini memang nggak bisa berpuasa. Kenapa nggak bisa berpuasa? Nggak kuat. Makanya di dalam ayat tadi ya, 184 disebutkan Al-ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan terhadap orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, terus dia tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah. Kenapa wajib membayar fidyah? Karena dia tidak bisa berpuasa. Kenapa nggak diganti di hari lain? Ya ora iso, memang ora iso puasa. Maka dia kena kewajiban gantinya bayar fidyah. Nah, siapa orang yang berat ini, yang nggak mampu bayar, nggak mampu berpuasa selama 1 tahun bahkan tahun-tahun berikutnya? Satu, kata Rasulullah di dalam hadisnya, orang tua yang sudah lanjut usianya, senior banget, ini masih nalar. Masih nalar itu benar pikun. Sebab kalau sudah pikun, dia tidak terkena syarat wajib berpuasa. Jadi orang tua yang sudah pikun tidak wajib berpuasa. Selesai kewajibannya, kayak anak-anak. Boleh tidak berpuasa. Apakah harus bayar fidyah? Ya tidak, oh dia tidak kena kewajiban. Kayak anak kita itu loh. Apakah anak kita kalau nggak puasa kita bayar fidyah? Kan enggak, karena memang tidak wajib berpuasa. Jadi kalau masih punya orang tua yang kondisinya begitu, ya sudah. Nah kalau dia ikut puasa boleh nggak? Ya boleh aja. Meskipun nanti paling jam 10 kita buka. Oh kadang sudah makan aja bilang belum kok. Ini waktunya buka dong ini. Masa duhur, katanya maghrib. Ya kan namanya sudah apa itu udah akil lagi. Maka tidak wajib. Tapi kalau masih akil, cuma jasmanianya saja yang tidak kuat, maka dia harus bayar fidyah. Nah, Rasulullah mengatakan, "Idza ajaza syaikul kabir anis yami atama an kulli yaumin maddan maddan." Kata Rasulullah, jika orang yang telah lanjut usia tidak mampu berpuasa, fisiknya nggak mampu berpuasa, maka dia wajib memberi makan setiap hari 1 mud kepada orang miskin. Itu namanya fidyah. Nanti di belakang saya sampaikan tentang fidyah. Itu Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, orang yang sakit menaun. Sakit menaun itu kan buatan sembuh-sembuh, stroke. Buatan sembuh-sembuh, buatan kuat nih naikkan poso nih. Harus ya asupan gizinya harus terus-menerus. Yang ingkang sakit memposing menaun yang susah untuk tidak makan itu. Kalau rumah itu masih tentatif, nah itu kalau kambuh ya itu kalau enggak. Tapi ini dia nggak bisa. Misalkan apa itu kanker stadium 4 atau apa lagi? Cuci darah tapi diabetes, ginjal, jantung. Pokoknya penyakit yang ini memang tidak sembuh-sembuh. Maka Rasulullah juga mengatakan, la yurahasu bihadi illa lilladhi la yutiku siyama au maridin la yusfa. Kata Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan dalam hal ini rukso tidak berpuasa tidak diberikan kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Ya, sakitnya terus gitu. Sehingga dia nggak mungkin ganti di tahun berikutnya, di hari lain. Wong sakitnya itu terus menerus. Maka sebagai gantinya harus bayar fidyah. Nah, yang ketiga pekerja berat. Kalau pekerja berat ini masih menjadi perdebatan nih, karena ada yang mengatakan berat, ada yang mengatakan enggak berat, kerja gitu aja kok berat. Misalkan kuli pelabuhan. Kuli pelabuhan itu kerjanya nggih namung niku, angkut-angkut barang di pelabuhan itu pindah barang ke kapal dari kapal-kapal. Oh itu berat nih. Kuli bangunan yang sedang bangun hotel. Bertahun-tahun nggak jadi-jadi karena ya tenaganya manual. Tapi tadi saya katakan masih menjadi perdebatan. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu yang keempat. Perempuan hamil dan ibu menyusui. Ibu-ibu yang punya putri, bapak-bapak yang punya cucu putri, ya remaja-remaja putih itu remaja, ibu-ibu muda, ya, masa remaja hamil, bahaya. Jadi kalau ada perempuan hamil, itu disarankan untuk tidak berpuasa. Ambil dispensasinya Allah tadi. Kenapa? Saya tanya ibu-ibu,
Bu, hamil itu berat atau tidak, Bu? Berat, ya. Ini bapak-bapak ditanya, jawabannya bukan. Makanya ada ustadz, bukan ustazah, ada ustadz yang menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada cerita perempuan hamil berpuasa terus anaknya lahir tidak sehat, nggak ada ceritanya, selalu saja sehat. Pertanyaan saya, ustadz itu sudah survei? Orang tahu survei, wong cek yo gerakai ibu. Iya pak, dia nggak pernah merasakan hamil kok. Hamil itu berat kok. Ustadz itu bilangnya kayak gitu. Itu kan nggak tepat gitu loh. Ya saya katakan wah itu menyinggung ibu-ibu. Saya katakan hamil itu berat. Kenapa berat? Karena di dalam dirinya dia harus mengasupi gizi dua jiwa, jiwa dirinya dan bakal anaknya. Di dalam perut itu perlu gizi. Kalau nanti gizinya nggak diasupi secara maksimal, nanti bahaya, bisa-bisa lahirnya stunting. Saat ini zaman stunting loh. Stunting itu gizi buruk gara-gara poso, anaknya lahir stunting. Sing disalahke sapa? Poso, gara-gara poso iki. Lah salah ini dikai dispensasi kok malah ora dijipuk. Malah tetap maksa poso karena merasa dirinya kuat. Nggak boleh begitu. Makanya Rasulullah kasih dispensasi. Kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla itu membebaskan setengah kewajiban sholat bagi musafir. Maksudnya setengah itu dikosor. Musafir itu diberi oleh Allah itu dispensasi dikosor sholatnya kalau sedang dalam perjalanan. Dan membebaskan kewajiban bagi musafir, tadi boleh tidak berpuasa diganti hari lain. Bagi ibu hamil, tidak puasa diganti dengan fidyah. Bagi wanita menyusui, tidak puasa diganti fidyah. Kenapa kok ibu hamil dan wanita menyusui itu harus membayar dengan fidyah, tidak diganti dengan puasa? Kalau madzhab Hanafi kan, yo bayar fidyah, yo bayar poso, mesake tenan. Kenapa kok tidak diganti di hari lain? Bayangkan Bu, 1 tahun 1 bulan Ramadan tidak puasa, hamil. Terus setelah lahir menyusui. Konsep menyusui dalam Quran berapa tahun? 2 tahun. Berarti 3 bulan tidak puasa. 3 tahun kan berarti 3 bulan. Ini kena kon ganti. Mesake ibu-ibu, bapak-bapak seneng wae. Ibu-ibu sing poso lho, nek itu diganti bapak-bapak ya bapak-bapak sing ganti ini kan ra itu. Sing ganti kan ibu-ibu 3 bulan. Belum lagi nanti tahun keempat hamil lagi. 3 bulan lagi, 6 bulan, setengah tahun kok poso terus, bantu. Makanya pembebasan perempuan hamil dan menyusui ini tidak dengan mengganti puasa di hari lain, tapi dengan cara membayar. Ya, tentu Bapak Ibu. Jadi dan Islam itu memang penuh dengan rahmat, tidak dipaksa harus sakit ibu. Nah sekarang kita ke fidyah. Oh. Sudah habis ini. Nah, fidyah terakhir kalau gitu nih, fidyah biar paham. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Disebut ini fidyah itu ta'amun miskin. Memberi makan orang miskin. Loh, memberi makan. Memberi makan orang miskin. Nah, bagaimana praktek Rasulullah dulu ketika memberi makan orang miskin? Sama dengan zakat fitri. Ya? Jadi zakat fitri sama fidyah niku sama. Kalau fidyah disebut fidyatun ta'amun miskin, kalau zakat fitri itu makan lil masakin, sama-sama memberi makan orang miskin. Maka prakteknya sama. Apa prakteknya di masa Rasulullah? 1, beliau memberi makan orang miskin itu dengan nasi kurma. Kasih kurma. Karena makanannya kurma, kasih kurma. Berapa beratnya? 7 on yang dibulatkan. 7 on kurma kasihkan. 700 gram kasihkan orang miskin. Kurma ini kalau diterima oleh orang miskin bisa langsung dimakan tanpa dimasak. Gitu? Nopo kurma tidak dimasak sih? Enggak, kasih ya langsung makan apa jenisnya dari itu kurma langsung dimakan. Enggak perlu dimasak. Ini kalau diberlakukan sekarang karena kita makannya tidak kurma tapi nasi, yo nasi fidyah yo nasi. Nasi sing wis mateng. Yo ojo nasi tok, masa ngasih orang miskin nasi tok itu yo kasih lauk, kasih sayur lengkap. Biar orang miskin begitu menerima langsung bisa memakannya tanpa harus mengolah. Rasulullah dulu kurma sama.
Ini kan jarang orang vidya kasih gitu, apalagi zakat fitri. Padahal boleh, zakat fitri itu begitu boleh. Ngasih orang miskin makan tadi itu boleh. Tapi kan buatan umum. Kalau dulu Rasulullah kurma umum. Nah yang kedua, Rasulullah memberi dalam bentuk bahan makanan apa? Gandum. Nah kita pakai ini, beras. Berapa berasnya? 7 on. 1 hari loh, tadi makan itu 1 hari. Kalau makannya 2 kali ya, 2 kali 1 hari. Kalau bahan makanan 7 on itu untuk 1 hari ini ya beras. Oh. Ya dikai indomie, apa dikai kangkung, dikai bayam, dikai lauk ayam, endok, kasih lah orang miskin itu biar lebih enak makannya. Ini yang kedua, prakteknya Nabi begitu, kita pakai beras. Nah yang ketiga, yang memang di zaman Nabi belum pernah muncul, pada masa sekarang Majelis Tarjih membolehkan, bahkan ini dirasa lebih fleksibel, apa? Pakai uang. Baik itu zakat fitri maupun fidyah, boleh pakai uang. Jadi bapak-bapak yang jadi panitia zakat di masjid-masjid, di ranting, tidak usah jualan beras. Loh kok jualan beras? Biasanya kan kita gitu toh. Ada orang bayar zakat fitri, bayar fidyah pakai uang. Terus duitnya ditukangnya beras. Terus berasnya dibagikan yang orang miskin. Tidak harus begitu. Kasih orang miskin uang, selesai. Boleh, lebih fleksibel. Gampang lenggowo, gampang ngekeke, seneng sing dikei. Coba orang miskin kalau disuruh pilih, kasih beras apa kasih uang? Milih budi, milih duit. Jangan terus Pak nanti dibeli rokok gini, itu jangan itu alasannya gitu. Ngasihkannya di depan istrinya dan suaminya, ojo dikake bojone sing lanang to. Sampaikan Pak Bu, ini zakat fitri, ini fidyah, kagem dahar. Ampun gitu Mbak rokok, bapaknya ben ngerti gitu loh. Ora terus ki zakat iki ya tinggal itu rokok. Sampaikan dakwah kita di situ. Nah ini Bapak Ibu, jadi Majelis Tarjih sudah mengizinkan boleh bayar fidyah, boleh bayar zakat fitri dengan uang. Pembagiannya pun juga boleh dengan uang dan sah menurut syariat Majelis Tarjih. Nah panjenengan kan kadang ini masih banyak yang belum tahu tentang pembagian zakat fitri dengan uang. Terakhir, lah kalau fidyah itu pakai uang Pak, besarnya berapa? Ini kan kalau fidyah pakai uang, besarnya berapa? Bisa pakai 2 standar ini. Standar pertama yaitu kalau tadi dalam bentuk kurma atau makan yang sudah siap dimakan. Berarti 2 kali makan. 1 kali makan berapa? Kita ambil 15.000. 15.000 kita makan 1 kali. Berarti 2 kali makan 30.000. Berarti kalau 30.000 itu 1 hari. 1 bulan kalikan 30 berarti 900.000. 1 bulan. Karena nggak puasanya kan 1 bulan. Bayar fidyah 1 bulan 900.000. Boleh nggak bayarnya tiap hari? Boleh 30.000. Boleh nggak sepekan? Boleh. Boleh nggak di awal Ramadan? Boleh. Boleh nggak di akhir Ramadan? Boleh. Boleh nggak di luar Ramadan? Boleh. Nggak ada ketentuan waktu pembayaran fidyah. Yang penting dibayar. Itu fidyah. 1 kalau pakai standar makan 30.000. Ini kalau standar yang kedua bahan makanan beras 7 on. Kira-kira 10.000 gitu ya. 7 on karena 1 kilo itu kan 15 berarti 7 on itu 10.000. 10.000-nya buat lauk pauk dan sayur 1 hari 20.000. 1 bulan 600.000. Ini kon milih sing pertama apa sing kedua? Mesti milih sing kedua. 600.000. Oh, 900.000 sak juta ya. Milih sing luwih murah. Mana yang mau dipakai? Dua-duanya boleh. Mau pakai yang pertama boleh, yang kedua juga boleh, terserah. Karena standarnya ada masing-masing. Nah, lazismu silakan. Ya, kalau mau menghibur fidyah boleh-boleh saja. Tapi kalau ya dengan uang tadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang jarang disampaikan ya tentang fidyah. Sehingga banyak di antara kita itu mau bayar fidyah bingung. Di tempat saya ada orang pernah bayar fidyah di akhir Ramadan, nggawa beras 5 kilo. Sing 2,5 kilo gue bayar zakat fitri, 2,5 kilo gue bayar fidyah. Pak, niki kula bayar fidyah. Berapa niku 2,5 kilo. Jadi dengan buatan poso pinten-pinten. Lagi sebulan. Lah sebulan kalau 2,5 kilo niku pripun? Ora poso sak bulan kok bayar 2,5 kilo. Lah pinten lho Pak? 7 on beras. Kalau kalikan 30 berarti 21 kilo. Kok oke temen? Lah iya oke lho jenengan buatan poso iki oke kok.
Lah kok iso njaluk yang 2,5 kilo. Nah, ini yang tidak pas. Maka harus diberi pencerahan tentang fidyah. Mengatakan bapak-bapak ibu, ini pun dibilang ini waktu ini setek. Padahal masih banyak kalau kita ngomong ngaji tentang pembatal puasa, tentang pendukung puasa, tentang perusak puasa, masih banyak tentang fikih ibadah Ramadan. Nah, mudah-mudahan nanti ada ustaz-ustaz lain yang bisa untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan selain ibadah puasa, sholat taraweh, bagaimana sholat taraweh itu kan juga masih sering warga Muhammadiyah kan jadi belum paham. Oh, ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup belum? Ada pertanyaan? Oh, ada ya. Mungkin nggak ini waktunya. Gimana? Pak moderator. Moga kalau satu saja. Mudah-mudahan mewakili semuanya. Oke. Penasaran? Waalaikumsalam. Zakat fitri. Oke. Tidak berpuasa. Yang pertama pekerja berat itu tidak bukan yang tentatif loh Bu. Itu memang bertahun-tahun itu kerjanya itu. Kalau tentatif banyak kerja berat seminggu terus orang kerja berat ya itu bukan itu. Berarti sok ganti di hari lain. Maka dia tidak harus bayar fidyah tadi, dia ayo tetap berpuasa. Kalau kerjanya itu tentatif tadi, kerja berat hanya seminggu, habis itu nganggur 3 minggu. Nah, itu namanya bukan pekerja berat. Jadi pekerja berat itu setiap hari bertahun-tahun kerjanya itu. Jadi dia tidak istirahat. Kalau istirahat dia nggak kerja, nggak dapat uang. Tadi kuli pelabuhan itu ya. Tapi kalau kuli pelabuhan ini karena menghormati Ramadan terus aku tak Ramadan istirahat lah orang kerja orang itu duit apa-apa yang penting kosong. Ya dia berarti berpuasa karena dia tidak bekerja. Kalau dia bekerja terus berat boleh tidak. Jadi bukan yang tentatif. Kayak tadi orang sakit itu nggak bisa sembuh-sembuh kan gitu. Bekerja berat juga kerja terus-menerus gitu. Yang kedua, nah yang kedua, yang pertama tadi di awal sudah pernah saya singgung. Ya, bahwa membayar fidyah, membayar zakat fitri itu boleh pakai uang. Ini putusan Majelis Tarjih kemarin, boleh pakai uang. Dan pentasarufannya juga boleh pakai uang, tidak harus pakai beras. Kenapa? Karena uang itu sudah menjadi kebutuhan. Gitu. Dulu zaman Nabi ada uang nggak? Nggak ada. Dinar dirham itu bukan mata uang. Itu barang simpanan emas dan perak. Wujudnya dinar dan dirham. Tapi dinar dan dirham itu belum menjadi alat tukar, menukar, jual beli. Jual belinya masih sistem barter. Nah, sekarang uang itu sudah menjadi alat jual beli. Bisa digunakan untuk membeli makanan. Dulu nggak bisa. Ya ada uang dulu. Makanya sekarang boleh. Makanya Muhammadiyah Tarjih membolehkan. Bahkan zakat fitri dengan uang manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan zakat fitri dalam bentuk beras. DKI zakat fitri beras, fidyah beras, DKI kayak ujung-ujungnya yang gue didol. Nah didol luwe murah. Nek luwe murah turun harganya. Maka kalau dikasih uang tidak turun, tetap nilainya. Itu lebih manusiawi. Makanya kasih aja uang. Nah, kalau supaya nanti, Pak, biar hari rayanya dia bisa makan, ya kasih beras untuk hari raya saja itulah. Selebihnya kasih dalam bentuk uang. Ini lebih fleksibel dan itu kerja panitia juga lebih enak, lebih ringan. Orang usah dadak dodol beras tadi. Nah, yang terakhir kaitannya dengan zakat fitri, Bapak Ibu, zakat fitri boleh dibagikan sepanjang tahun, tidak harus malam itu habis. Asalkan pembayarannya kepada amil. Pembayaran kepada amil. Panitia zakat amil bukan.
Bahaya Pak. Panitia zakat itu satu melanggar undang-undang, bisa kena hukum pidana 1 tahun penjara, undang-undang zakat. Karena di undang-undang zakat tidak ada panitia zakat, adanya amil. Yang kedua melanggar syariat. Panitia zakat tidak pernah disebut di dalam Al-Quran dan hadis, tapi amil disebut. Maka hendaknya amil. Nah, amil itu siapa? Orang yang diangkat mewakili pemerintahan. Sehingga yang mengangkat itu pemerintahan. Pemerintah membentuk badan amil namanya Basnas. Masyarakat boleh membentuk amil, tapi yang dibentuk masyarakat ini harus mendapatkan legalitas dari pemerintah. Panitia zakat dapat legalitas enggak dari pemerintah? Tidak, makanya ilegal. Makanya ranting bentuk amil. Gimana bentuknya? Ya ke lazismu, minta izin kepada lazismu, jadikan kami amil, kasih SK sebagai amilnya lazismu. Clear kan? Bahaya ini kalau nanti ada yang nggak setuju terus panjenengan dilaporkan ke polisi kena pidana, panitia zakat kok ibu penjara. Jadi elek banget kan gitu ya. Nah ini dikaji lagi. Saya tuh sudah buat tulisan untuk lazismu PCM Depok karena minta Pak tolong dijelaskan amil dan panitia zakat. Nah, saya buat tulisan. Ada dampak syariat, ada dampak hukum. Dampak hukumnya di penjara, dampak syariatnya zakatnya iso tidak sah. Zakat itu bisa tidak sah kalau ditangani oleh panitia zakat. Kenapa? Karena melanggar ketentuan syariat. Bahaya loh Pak. Maka kan, jadi kaitannya dengan zakat fitri boleh dalam bentuk uang dan boleh dibagikan dalam bentuk uang. Matur nuwun. Masih ada? Kaitannya dengan perlakuan KJT. Ini yang katakan dapat kami salah paham. Ya. Dari pernyataan majelis taklim itu dikatakan bahwa pemberlakuan kalender global itu adalah pada awal tahun, yaitu dari tanggal 1 Muharram tahun 1447. PP. Nah, sekarang kan belum. Artinya dengan seperti itu tidak masalah karena baru akan ditetapkan besok, tahun besok. Iya, besok. Yang ini kan masih tahun belum 46. Nah, kira-kira gitu ya. Yang katakan dapat menetralisir dari tadi perbedaan. Biar nggak salah persepsi. Betul, meskipun ya dalam tanda kutip ya tetap ada hal yang sedikit lah itu. Tapi kita berharap warga Muhammadiyah kondusif, warga Muhammadiyah sudah satu garis, tadi pakai maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. KHGT sementara disimpan. Makatan matur nuwun. Baik sama-sama kan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.